Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Eka Pratwi dari 10 OTP 4 akan membacakan hasil tugas pada hari ini. Simulasi komunikasi digital. 1. Tata suara. Tata suara adalah bagian penting dari sebuah produk video untuk melengkapi sebuah penjelasan sebuah cerita. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Bagian sistem tata suara. Background musik. Musik atau suara yang dapat disampaikan secara luas melalui speaker yang telah terpasang sesuai dengan rencana. Musik dapat diatur pada sentral tata suara atau rack system sehingga dapat menghasilkan suara yang baik. Public address. Sarana yang menyampaikan informasi kepada khalayak ramai atau umum dengan cepat dan mudah melalui speaker yang terpasang. Penyampaian informasi didukung sentral tata suara atau rack system dilengkapi dengan packing mikrofon. 3. Emergency. Pada saat keadaan emergensi, informasi keadaan darurat atau bahaya untuk evakuasi, keselamatan, dan keamanan akan dapat diketahui dengan cepat setelah sentral tata suara mendapatkan sinyal tanda bahaya dan panel alarm. Mixer free. Amplifier akan memutuskan semua input dari cassette deck, MP3 dan CD player lalu memberikan prioritas utama untuk bunyi siren. Jadi setelah mixer free. Call adalah sarana penyampaian informasi kepada pengendara kendaraan dengan cepat dan mudah karena untuk sistem car call ini selain speaker juga dilengkapi dengan rack sistem car call dan mikrofon yang telah terpasang pada area-area yang telah disesuaikan dengan rencana. 2. Screen recording. Screen recording adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer. Walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang menangkap keluaran video dari komputer, screen capturing atau recording juga adalah alat merekam aktivitas yang dilakukan oleh pengguna layar komputer menggunakan piranti masukan. Biasanya merekam ini dilakukan oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang menangkap keluaran video dari komputer. 3. Pasca produksi video. Pasca produksi adalah salah satu tahap dari proses pembuatan film. Tahap ini dilakukan setelah tahap produksi film selesai dilakukan. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga penambahan animasi. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan editing. Editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan editing meliputi capturing atau importing, pemotongan, penggabungan, penyisipan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya, serta pemaduan suara. Berikut ini merupakan penjelasan proses editing. 1. Capturing atau importing adalah proses pemindahan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat. Editing dapat dilakukan dengan cara capturing atau importing. Capturing dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa file video, sedangkan importing dilakukan bila hasil rekaman berupa file video. 2. Pemotongan adalah proses
memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan potongan video yang lebih baik. 3. Pengaturan transisi. Transisi merupakan bentuk perpindahan antara potongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana pembeda waktu dan tempat. Jenis-jenis transisi adalah sebagai 1. Cut atau cut to. Cut berfungsi sebagai perpindahan atau transisi dari satu gambar atau adegan ke adegan yang lain secara langsung. Cut digunakan untuk menyatakan kesinambungan cerita, menggambarkan detail objek, menciptakan suasana kejadian tegang semangat. 2. Dissolve. Dissolve berfungsi sebagai jembatan potongan gambar yang secara berangsur-angsur menjadi perpindahan gambar. Dissolve digunakan untuk menciptakan suasana kejadian romantis, halus, mengalir, sedih, menyatakan waktu lampau atau lamunan dan masa depan. 3. Wipe. Wipe berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dengan gambar berikutnya dengan cara bergerak dari sisi ke sisi lain menggunakan pola bentuk tertentu. Wipe digunakan untuk menciptakan suasana ceria, bahagia, glamor, dan memberikan kesan foto. 4. Fade atau fading. Fading berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dari gelap perlahan-lahan menjadi tampak gambarnya, atau fade in, atau dari gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi gelap, atau fade out. Fade berfungsi untuk sebagai awal dari sebuah adegan dan membedakan perubahan waktu. 4. Pemanduan suara. Pemanduan suara adalah proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. 5. Rendering adalah proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. 4. Konsep animasi 3 dimensi dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi merupakan perkembangan dari animasi 2 dimensi. Bisa juga dibilang adanya animasi 3 dimensi ini dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman atau height, width, depth. Objek animasi bisa berputar dan bergerak layaknya objek asli, tampilan seolah-olah nyata dan hidup. Karakteristik objek animasi 3 dimensi. Dalam ilmu komputer, objek 3 dimensi merupakan teknik grafik yang dipaparkan dalam bentuk objek yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jadi, setiap objek yang dihasilkan dari aplikasi 3 dimensi mempunyai dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Objek 3 dimensi tersusun atas kekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X, Y, dan Z, yang membentuk sebuah bidang atau face yang selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Ada beberapa elemen pembentuk objek 3 dimensi yang disebut dengan subject object. Elemen pembentuk objek 3 dimensi antara lain adalah 1. Vertex. Vertex adalah elemen objek animasi 3 dimensi berupa sebuah titik yang terletak pada koordinat X, Y, dan Z. Jika dua vertex digabung menjadi satu akan membentuk edge. Vertex merupakan elemen objek 3 dimensi yang paling dasar. 2. Edge. Edge adalah pertemuan setidaknya ada dua vertex. 3. Face. Face adalah gabungan dari 3 titik atau lebih yang tertutup membentuk luasan tertentu. Tahap dasar pembuatan animasi 3 dimensi. Membuat animasi 3 dimensi tidaklah mudah. Ada beberapa tahap yang harus dilalui. Ini yang proses pembuatannya menggunakan komputer. Berikut 3 tahap pembuatan animasi yang harus dilalui animator, yakni 1. Modeling. Tahap pertama untuk perbuatan animasi 3 dimensi adalah modeling 3 dimensi. Pada tahap ini ada dua jenis yang harus dilalui. Kedua proses itu adalah A.
Solid merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. B. Cell atau boundary adalah menggambarkan permukaan objek, misalnya batas objek. 2. Animation terbagi dari beberapa bagian, yaitu tradisional animation adalah film animasi pada abad ke-20 untuk proses pembuatannya sebagian besar menggunakan teknik tradisional animation. B. Full animation adalah proses produksi sebuah film animasi tradisional yang memiliki kualitas tertinggi. Semua diatur menggunakan gambar yang sangat detail dan juga dibarengi dengan gerakan yang sesuai. C. Limited animation. Limited animation adalah teknik menggunakan detail yang masih kurang rinci tapi gambarnya lumayan stylish dan memakai mode perpindahan. D. Rotoscoping. Teknik rotoscoping adalah teknik di mana animator melacak gerakan live action frame demi frame. Live action atau animation. Pada teknik ini yang dilakukan adalah menggabungkan karakter yang telah digambar menjadi sebuah film animation. 3. Rendering adalah proses akhir dari pembuatan animasi secara keseluruhan adalah rendering. Ada 3 jenis animasi 3 dimensi, yaitu 1. Animasi boneka atau puppet animation. 2. Animasi model. 3. Animasi pixelasi atau pixelation. 5. Menganimasikan model. Menganimasikan model adalah menggerakkan objek yang telah dibuat sesuai konsep yang direncanakan melalui storyboard. 5. Menganimasikan model. Langkah-langkah menganimasikan file Blender dalam Unity. 1. Import file animasi Blender yang telah diekspor menjadi ekstensi 3 dimensi Max ke dalam Unity. Bisa melalui tab Import. 2. Klik Preview model 3 dimensi tersebut dalam tab Project. Pada inspektor akan terdapat 3 tab. Pastikan pada tab right terpilih animation tipenya humanoid jika model kita adalah manusia. 3. Pada tab animation akan terlihat beberapa animasi yang telah dibuat dalam Blender mulai dari detik ke 0 hingga selesai. 4. Tambahkan 1 animasi tambahan untuk karakter untuk durasi. Ambil durasi yang sekiranya karakter tersebut berada pada posisi diam. Ambil 0,1 detik untuk durasinya. 5. Klik kanan pada tab Project, pilih Create Animation Contract, beri nama apapun yang dikehendaki. 6. Buka tab animasi. Jika tidak ada tab animator, bisa buka melalui tab Window. 7. Masukkan animasi yang dikehendaki tadi dari tab Project ke dalam tab Animator. 8. Buat animasi itu menjadi default dengan klik kanan pada Ideal Set as layar Default State. 9. Berikan transisi antara animasi balik dari ideal ke jalan maupun sebaliknya. Klik kanan pada salah satu animasi, kemudian make transition, klik pada animasi yang dituju. 10. Buat parameter sebagai kondisi transisi dengan tipe yang diinginkan. 11. Berikan kondisi pada masing-masing transisi dengan mengklik panah transisi dan atur kondisinya pada inspektor. 12. Buat kode pergerakan untuk model 3 dimensi tadi. 13. Tambahkan 1 variabel publik bertipe animator lalu beri nama anim. 14. Setelah model bergerak, tambahkan kode animation setboard. 15. Jangan lupa tambahkan kode yang sama ketika model sudah tidak lagi bergerak sehingga transisi kembali menuju animasi ide. 16. Mainkan dengan klik tombol play.
Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.